Ada sebuah penjara yang tak terlihat, lebih gelap dari kegelapan malam yang paling pekat, lebih kokoh dari tembok besi manapun. Dan yang paling tragis, kita membangunnya sendiri, batu demi batu dengan pikiran kita sendiri. Penjara itu bernama Tuhan versi kita. Siapa sesungguhnya yang Anda sembah setiap kali Anda berdoa, setiap kali Anda sujud, setiap kali Anda memohon? Apakah Dia yang maha tak terbatas, yang tak bisa dikurung oleh konsep apapun? Atau hanya sebuah patung mental, sebuah boneka pikiran, sebuah Tuhan buatan diri Anda sendiri yang Anda pakaikan jubah agama, lalu Anda sembah dengan penuh hikmat? Ini mungkin pertanyaan yang paling menggelisahkan, sekaligus paling membebaskan yang akan Anda hadapi hari ini. Mari kita selami bersama. Berhenti menyembah Tuhan buatanmu. Konsep ketuhanan yang memerdekakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bagi Anda, para pencari hakikat yang berani mempertanyakan segalanya demi menemukan yang Maha Satu. Segala puji bagi Allah yang tak terjangkau oleh khayalan namun lebih dekat dari urat leher. Syukur kita panjatkan karena hari ini kita diberikan keberanian untuk menghancurkan berhala-berhala mental yang selama ini kita sembah dalam ketidaktahuan. Hari ini, kita akan membongkar sebuah ilusi yang sangat akrab. Sebuah ilusi yang sayangnya justru sering dipelihara dalam rumah-rumah ibadah, dalam ritual-ritual kita, bahkan dalam kamar doa paling pribadi kita. Ilusi itu adalah kita berpikir kita sedang menyembah Tuhan, padahal yang kita sembah adalah sebuah gagasan tentang Tuhan, sebuah citra, sebuah konsep, sebuah Tuhan yang direkayasa oleh pikiran kita sendiri. Tidakkah ini ironi yang paling pahit? Kita, makhluk yang terbatas, dengan pikiran yang terbatas, mencoba menciptakan sebuah definisi tentang yang tak terdefinisi. Lalu, kita jatuh cinta pada definisi kita sendiri. Kita menyembahnya. Kita berperang demi membela definisi kita, dan kita lupa bahwa Sang Hakiki berada di luar semua definisi itu. Mari kita bersiap untuk sebuah kematian kecil, kematian konsep, agar kita bisa benar-benar hidup dalam kehadirannya. Bagian 1. Pembongkaran. Mengapa kita melakukannya? Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Quran Surat Asy-Syura ayat 11. Lihatlah ayat tersebut. Itu adalah pernyataan negasi yang paling absolut. Pikiran kita bekerja dengan penyerupaan, dengan analogi, dengan membandingkan sesuatu yang tidak diketahui dengan sesuatu yang diketahui. Tapi Allah secara tegas mengatakan, "Aku tidak seperti apapun yang bisa kalian bayangkan. Aku tidak seperti ayahmu yang pemarah. Aku tidak seperti raja yang kejam. Aku juga tidak seperti hakim yang menghukum. Aku juga tidak seperti kakek tua yang lemah lembut di awan. Aku bukan itu semua." Lalu apa yang terjadi? Pikiran kita yang tak mampu menahan kekosongan pemahaman segera mengisi ruang kosong itu dengan gambaran-gambaran yang akrab. Dari pengalaman kita dengan figur otoritas, kita ciptakan Tuhan yang maha menghukum. Dari kerinduan akan kasih sayang, kita ciptakan Tuhan yang maha memanjakan. Dari ketakutan kita akan ketidakadilan, kita ciptakan Tuhan yang maha adil versi kita, yang keadilannya harus sesuai dengan logika kita. Pada akhirnya, kita tidak lagi berhubungan dengan Tuhan. Kita berhubungan dengan cerminan dari luka-luka, harapan-harapan, ketakutan-ketakutan, dan ego kita sendiri, yang kita proyeksikan ke langit, lalu kita beri label Tuhan. Bagian 2. Diagnosa. Tes kejujuran hati. Mari kita uji dengan jujur. Dalam kesunyian hati Anda, jawablah. Ketika Anda berdoa memohon kekayaan, apakah yang muncul dalam benak Anda adalah sang sumber segala energi atau seorang pemberi hadiah yang bisa disogok dengan ritual tertentu? Ketika Anda terkena musibah, apakah yang Anda ragukan adalah
hikmah ilahi yang tak terjangkau, atau sifat adil dari hakim dalam pikiran Anda yang ternyata tidak memutuskan seperti yang Anda inginkan. Ketika Anda melihat orang lain sejahtera, sementara Anda susah, apakah Anda mempertanyakan kehendaknya yang maha luas, atau Anda menuduh Tuhan di kepala Anda pilih kasih? Inilah Tuhan buatan pikiran. Dia adalah produk dari persepsi kita. Dan karena persepsi kita berubah-ubah, rapuh dan penuh bias, maka Tuhan buatan ini pun menjadi sosok yang mudi, tidak konsisten, dan maaf, seringkali egois seperti ego kita sendiri. Dia hanya mengasihi kelompok kita. Dia hanya membenarkan keyakinan kita. Dia hanya mendengarkan doa dengan bahasa dan format ritual kita. Dia membenci apa yang kita benci. Dia memusuhi siapa yang kita musuhi. Bukankah ini Tuhan yang sangat manusiawi, bahkan terlalu manusiawi? Bagian 3. Rekonstruksi. Menemukan yang hakiki di titik terdekat. Lalu di manakah Tuhan yang sesungguhnya? Dia yang Maha Esa, Dia yang tak terbagi-bagi oleh sekat-sekat pikiran kita. Dia ada di tempat yang lebih dekat, jauh lebih dekat daripada Tuhan buatan yang berkeliaran di kepala kita. Nabi Muhammad SAW mengabarkan, "Kamu menyangka aku jauh, padahal aku lebih dekat kepadamu daripada urat lehermu sendiri." Dan dalam ayat lain, "Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya." Surat Qaf ayat 16. Dia bukan sebuah gagasan yang harus diperdebatkan. Dia adalah kenyataan yang harus dialami. Bukan objek pemikiran, tapi subjek dari kesadaran murni. Dia adalah aku yang mendasari segala fenomena aku kecil kita. Dia adalah keberadaan itu sendiri yang memanifestasikan diri sebagai keberadaan kita. Bagian 4. Transformasi. Ibadah sebagai kemerdekaan. Konsep ketuhanan seperti ini yang memerdekakan bukanlah konsep. Ia adalah pengalaman langsung. Ia adalah penyadaran bahwa apa yang Anda cari selama ini sebagai Tuhan di luar sana sebenarnya adalah hakikat terdalam dari diri Anda sendiri. Bukan diri Anda yang ego, nama, dan bentuk, tapi diri Anda yang adalah kesadaran murni. Inilah makna terdalam dari man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka ia telah mengenal Tuhannya. Mengenal diri di sini adalah mengenali bahwa Anda bukan pikiran, Anda bukan emosi, Anda bukan tubuh. Anda adalah sang saksi yang menyaksikan pikiran, emosi, dan tubuh ini. Dan sang saksi ini bersifat ilahiyah. Ia terang, ia sadar, ia ada. Dan sifat-sifat ini, cahaya, kesadaran, keberadaan, adalah sifat-sifat ilahiyah. Inilah pembebasan sejati. Anda berhenti menjadi hamba yang menjalankan perintah majikan yang jauh dan asing. Anda bangkit menjadi kekasih yang menyadari kesatuan dengan sang kekasih. Ibadah berubah dari kewajiban yang memberatkan menjadi kerinduan yang memenuhi. Doa berubah dari permintaan pada sosok di luar menjadi pernyataan syukur dan pengakuan akan kehadirannya di dalam. Bagian 5. Protokol kemerdekaan. Cara membongkar patung mental. Lalu, bagaimana cara membongkar Tuhan buatan pikiran dan menjumpai yang hakiki? 1. Diamkan pikiran Anda. Tuhan buatan hidup dari narasi, dogma, dan gambaran mental. Dalam keheningan, semua ciptaan pikiran itu kehilangan kekuatannya. Meditasi, zikir yang khusyuk, sholat yang benar-benar hadir adalah pintu masuk ke dalam keheningan di mana sang diri yang sesungguhnya terungkap. 2. Amati proyeksi Anda.
Setiap kali Anda memiliki pikiran atau perasaan tentang Tuhan, Dia murka, Dia mengasihi, Dia menguji, berhenti sejenak. Tanyakan, apakah ini benar-benar tentang Dia atau ini tentang ketakutan atau keinginanku sendiri yang kuproyeksikan? Lepaskan atribut yang Anda sematkan padanya. 3. Carilah Dia di tempat yang paling dekat, dalam diri. Jangan cari Tuhan di sana atau di atas. Cari dalam kesadaran aku yang paling mendasar sebelum kata-kata muncul. Siapa yang sedang menyadari bahwa Anda sedang membaca ini? Itulah titik terdekat Anda dengannya. 4. Sembahlah dengan melayani. Ketika Anda menyadari bahwa cahayanya ada dalam setiap makhluk, maka menyembahnya berarti melayani kehidupan dimanapun. Kasih sayang kepada semua ciptaan menjadi ibadah tertinggi karena Anda melihat wajahnya dalam segala bentuk. Bagian 6. The Payoff. Kemerdekaan spiritual yang sesungguhnya. Ini bukanlah penghinaan terhadap ritual. Justru sebaliknya, ritual-ritual suci, salat, meditasi, yoga, doa, adalah teknologi rohani yang dirancang khusus untuk membawa kita melampaui pikiran, mencapai gelombang otak yang lebih tenang, seperti theta, agar kita bisa mengalami bukan sekadar mempercayai hakikat ini. Tetapi ritual itu menjadi sia-sia, bahkan berbahaya, jika kita melakukannya hanya untuk memperkuat gambaran Tuhan buatan pikiran kita. Tuhan yang egois, yang pilih kasih, yang bisa diperdagangkan. Penutup. Kematian dan kelahiran kembali. Hari ini, saya mengajak Anda untuk sebuah keberanian. Keberanian untuk membongkar patung terbesar dalam jiwa Anda. Keberanian untuk membiarkan Tuhan versi lama Anda runtuh. Itu akan terasa seperti kematian, gelap, menakutkan, seperti Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala. Tapi dari puing-puing patung mental itulah langit spiritual yang sejati akan terbuka. Anda akan menemukan bahwa yang Anda cari selama ini bukanlah sosok, bukan konsep, bukan pula penyelamat dari luar. Anda akan menemukan bahwa Anda adalah anak sungai yang selama ini mencari lautan, tanpa menyadari bahwa air yang mengalir dalam diri Anda sendiri adalah sifat yang sama dengan lautan itu. Anda tak perlu mencari lagi. Anda hanya perlu mengalir dalam pengakuan dan penyerahan, menyadari bahwa Anda tak pernah terpisah. Inilah kemerdekaan spiritual yang sesungguhnya. Merdeka dari ketakutan pada neraka buatan pikiran, merdeka dari ketamakan akan surga buatan pikiran, merdeka untuk sekadar aga, dalam, untuk, dan bersamanya, selamanya. Mari kita tutup dengan kesadaran yang dalam. Mari kita diam sejenak, dan dalam keheningan ini, lepaskanlah semua gambaran. Biarkan yang tak tergambarkan menyentuh Anda. Ya Allah, Sang Maha tak terdefinisikan, runtuhkanlah setiap patung mental di dalam pikiran kami yang menghalangi kami untuk melihat wajah-Mu yang sejati. Bersihkanlah hati kami dari Tuhan-Tuhan palsu yang lahir dari ketakutan dan ambisi kami sendiri. Biarkanlah kami tenggelam dalam lautan kesadaran-Mu, menyadari bahwa kami tak pernah terpisah dari-Mu. Jadikanlah setiap hembusan napas kami sebagai pengakuan akan kehadiran-Mu, dan setiap tindakan kami sebagai pelayan bagi cahaya-Mu di muka bumi. Terima kasih telah berani melangkah sejauh ini bersama Denyar Semesta. Tetaplah hening, tetaplah sadar. Tuhan yang sejati tidak ditemukan dengan berpikir lebih keras, tapi dengan berhenti berpikir dan menyadari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi.